Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabati. Terima kasih sudah klik video kami untuk menemani aktivitas kamu hari ini. Salam silaturahmi dan salam pergerakan. Semoga video ini menginspirasi sekaligus memberi semangat baru buat kamu. Bantu channel Lensa Pergerakan agar terus berkembang ya sahabat, dengan cara like, komen, subscribe, dan terus support kami dengan cara share video ini ke teman-teman kamu. Nonton sampai habis. Kamu pasti tahu kan, Indonesia negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, di mana ada lebih dari 229 juta muslim hidup di negara yang kaya akan alam dan keragaman budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke ini. Tapi tahu nggak sih, kalau penyebaran Islam di negara kita ini punya sejarah yang panjang. Sebagaimana yang kita tahu, sebelum Islam masuk, Nusantara sudah menganut berbagai macam kepercayaan seperti Hindu, Buddha, Kapitayang, Tolotang, Kajang, dan sebagainya. Sehingga ketika Islam hendak masuk dengan ajarannya, itu sangat sulit. Kenapa? Karena orang-orang menyebarkan Islam pada saat itu terlalu memaksakan kehendak, terlalu gegabah. Masyarakat Nusantara mesti ninggalin kepercayaannya yang terdahulu secara mutlak. Dan ya, ini perkara yang sulit. Apalagi ketika Islam datang dengan ajaran surganya, penuh dengan buah-buahan, pisang, anggur, sungai yang menyejukkan, susu segar, bidadari cantik, dan sebagainya. Masyarakat Nusantara tidak begitu kaget dan takjub mendengarnya. Karena pisang, anggur, susu, sungai, apalagi cewek cantik berlimpah ruah Nusantara. Jadi ya wajar aja kalau surga semacam itu disukai orang Arab, karena memang di sana tanahnya gersang. Jangankan sungai, air saja sangat jarang. Saya analogikan begini, anggap aja Nusantara adalah semua rumah, pendakwah adalah tamu. Ketika suatu hari datang seorang tamu yang tak dikenal, lalu tiba-tiba ingin mengubah semua sisi ruangan menjadi seperti yang diinginkan, maka apa yang akan kamu lakukan kalau kamu jadi tuan rumahnya? Kesal? Marah? Jadi pengen ngusir si tamu? Ya, kurang lebih seperti itu juga yang dialami oleh masyarakat Nusantara pada saat itu. Oleh sebab itu, Islam sempat tertolak masuk Nusantara selama kurang lebih 800 tahun lamanya, dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-14. Nah, itu kita tertolaknya. Terus, bagaimana dong Islam bisa berkembang di Nusantara? Ada banyak teori masuknya Islam di Nusantara, seperti teori Gujarat, teori Persia, teori Mekah, dan masih banyak lagi teori-teori lainnya. Tapi salah satu dakwah yang paling sukses adalah dakwah yang dilakukan Wali Songo, karena mampu mengislamkan hampir seluruh pulau Jawa hanya dalam waktu 50 tahunan saja, yaitu pada akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15. Bayangkan aja, sebelumnya Islam tertolak selama 800 tahun dan baru keterima dengan baik setelah dakwah yang dilakukan Wali Songo. Pertanyaannya, kok bisa? Bagaimana caranya? Apa strategi yang diterapkan Wali Songo? Wali Songo menggunakan berbagai pendekatan sebagai metode dakwah mereka. Kita ibaratkan lagi Nusantara seperti sebuah rumah. Wali Songo jadi tamunya. Dan ini benar-benar tamu yang tidak dikenal sebelumnya oleh si pemilik rumah. Nah, supaya tamu bisa keterima dengan baik, maka pertama-tama tamu harus dekat dengan pemilik rumah. Maka dilakukanlah pendekatan dari berbagai aspek. Ada yang menggunakan pendekatan kultural seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Budaya-budaya yang sudah ada disisipi dengan ajaran Islam. Misalnya, wayang di zaman Majapahit merupakan sebuah seni yang menjadi bagian ritual pemujaan Hindu-Buddha. Maka oleh Sunan Kalijaga dijadikan sebagai alat dalam menyampaikan pesan-pesan keislaman. Ciptakanlah tembang-tembang sejenis yang jika sebelumnya tembang dilantungkan untuk pemanggilan roh atau pemujaan terhadap dewa, maka Wali Songo dan kejeniusannya menciptakan tembang berlafazkan Islam yang berpadu dengan unsur Jawa. Contohnya, Lir Ilir, Kidung Wahyu Kedesebo, Pandang Bulang, dan sebagainya. Ada banyak produk lain ciptaan mereka yang masih bertahan hingga sekarang, yaitu gamelan sekaten yang berasal dari kata syahadatain, kepura masjid dari kata mapura, dan baju tako dari kata takwa. Ada juga yang menerapkan metode pendekatan ilmiah, yaitu Sunan Giri. Beliau membangun pesantren, membuat pelatihan, pekaderan, dan menugaskan murid-muridnya untuk berdakwah di berbagai tempat. Ada pula yang menggunakan pendekatan kelembagaan. Tidak semua anggota Wali Songo berdakwah di masyarakat langsung. Ada juga yang berdakwah di pemerintahan, seperti yang dilakukan oleh Sunan Kudus dalam Kesultanan Demak Bintoro dan Sunan Gunung Jati di Kesultanan Cirebon. Mereka turut serta mendirikan kesultanan yang aktif di dalamnya. Berhasil atau enggaknya dakwah sangat dipengaruhi oleh orang yang melakukan dakwah itu sendiri. Sejauh mana ia memahami ajaran agama Islam, sejauh mana ia mengenal sasaran dakwahnya,
dan sebagaimana lihai ia mentransformasikan ajaran Islam sehingga bisa diterima baik oleh masyarakat. Dari sini kita bisa mencontoh dan meneladani dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Ya, tentunya dengan penyelesaian-penyelesaian yang sejalan dengan situasi dan kondisi masa kini. Udah, mungkin segini aja dulu untuk video hari ini. Gak kerasa udah bicara banyak dan kalian tetap bertahan untuk mendengarkannya sampai akhir. Kalian luar biasa. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat. Saya Syarif, mewakili kru Lensa Pergerakan, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.